Salam dan bahagia. Baiklah, saya Irhamna Hairunisa dengan nomor induk mahasiswa 20200015166. Saya berasal dari kelas 2E. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah dengan melanjutkan tugas pada video sebelumnya tentang sistem peredaran darah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah besar dan darah kecil pada manusia. Jadi, sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, jadi pada video sebelumnya saya telah membuat alat peraga tentang sistem peredaran darah pada manusia, yang mana alat peraga ini dapat digunakan untuk memudahkan menjelaskan bagaimana sih sistem peredaran darah pada manusia. Jadi pada alat peraga ini kita dapat melihat secara langsung bagian-bagian jantung, yang mana pada bagian jantung ini terjadi sirkulasi darah. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan urutan peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah besar dimulai saat bilik kiri jantung memompa darah yang di dalamnya terkandung oksigen dan nutrisi lewat aorta ke seluruh tubuh. Jadi, pada gambar dapat kita lihat bahwa peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri menuju jantung, yang mana di bilik kiri ini mengandung banyak oksigen dan dibantu oleh pembuluh darah aorta masuk ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada urutan peredaran darah kecil. Jadi, peredaran darah kecil dimulai saat darah dari bilik kanan jantung yang banyak mengandung karbon dioksida atau kandungan oksigennya lebih rendah akan dipompa menuju ke paru-paru, di mana di paru-paru ini terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida secara difusi, sehingga darah yang ada dari paru-paru itu kembali lagi banyak mengandung oksigen. Nah, itu adalah urutan sistem peredaran darah kecil. Nah, ini adalah gambar urutan sistem peredaran darah besar. Jadi bisa dilihat dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen, darahnya masuk ke bilik kiri, lalu bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh yang kaya akan oksigen, dan darah yang dari seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida lalu akan masuk ke serambih kanan. Jadi itu adalah urutan peredaran darah besar. Nah, saya telah menandai dengan tanda panah agar lebih jelas. Berikut itu adalah urutan-urutan sistem peredaran darah besar dan organ-organnya. Lalu gambar selanjutnya ada gambar sistem peredaran darah kecil. Nah, saya juga telah membuat tanda merah pada gambar sistem peredaran darah kecil ini, yang mana peredaran darah kecil tersebut dimulai dari bilik kanan, terus tanda panahnya menunjukkan ke arah paru-paru, di mana darah yang dari bilik kanan tersebut banyak mengandung karbon dioksida masuk ke paru-paru, lalu darah yang ada dari paru-paru banyak mengandung oksigen, kemudian akan dialirkan lagi ke serambih kanan. Jadi itulah urutan-urutan sistem peredaran darah kecil pada manusia. Jadi, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah besar dapat disingkat seperti berikut. Jadi, dimulai dari paru-paru yang banyak mengandung
oksigen menuju ke bilik kiri, lalu ke aorta, lalu melalui kapiler vena cava, lalu masuk ke serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil dapat dimulai dari atrium kanan atau bilik kanan yang banyak mengandung karbon dioksida, lalu menuju ke arteri pulmonalis, lalu masuk ke paru-paru, dan dari paru-paru banyak mengandung oksigen darahnya tersebut, lalu darah tersebut akan masuk ke vena pulmonalis dan masuk lagi ke serambi kiri. Nah, informasi tambahan bahwa di dalam sistem peredaran darah kita dikenal sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, maksudnya apa sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tertutup tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan bahwa peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi dapat kita ibaratkan kabel air ini sebagai pembuluh darahnya. Jadi melalui alat peraga ini dapat kita lihat bahwa darah mengalir melewati pembuluh darah. Oleh karena itulah alasan mengapa peredaran darah manusia dikatakan peredaran darah tertutup. Nah, lalu apa itu peredaran darah ganda? Jadi, peredaran darah ganda dikatakan sebagai peredaran darah ganda karena darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali. Baiklah, itulah penjelasan mengenai sistem peredaran darah besar dan darah kecil yang ada pada manusia. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi video sebelumnya tentang sistem peredaran darah dengan menggunakan alat peraga. Terima kasih, salam dan bahagia.